Memenuhi mata kuliah evaluasi kinerja. Strategi SDM sebagai aset perusahaan yang berharga. SDM tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari strategi bisnis agar dapat memberikan value yang maksimal. Maka perlu ada keselarasan aligmen antara strategi SDM dan strategi bisnis. Keterkaitan antara strategi SDM dan strategi bisnis ini lalu dijadikan dasar bagi sebagian pihak untuk juga mengusulkan perubahan. Istilah dari manajemen SDM menjadi manajemen SDM strategi atau strategik. Manajemen SDM dinilai berorientasi pada aktivitas, sedangkan manajemen SDM di strategis dipandang lebih berorientasi pada output. Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, sebab SDM merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Konsep strategi portofolio dari BCG melakukan analisis portofolio bisnis, memutuskan strategi bisnis yang akan diambil, menentukan bidang bisnis atau produk yang menjadi sasaran investasi dan yang tidak akan dipertahankan. Strategi pengembangan SDM di perusahaan. 1. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. 2. Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. 3. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan mengembangkan SDM yang dapat dilakukan. Sistem evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi. Namun, tidak hanya berhenti di situ saja. Evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Dengan penilaian yang sistematis, maka penilaian juga akan lebih memiliki dasar dibandingkan hanya membahas kinerja saja secara umum. Hasil adalah perusahaan bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan untuk hari-hari ke depannya. Menurut Edwin B. Filippo, evaluasi kinerja adalah penilaian dilakukan terhadap kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data penilaian berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, umpan balik kepada individu terkait, dan pengembangan rencana pengembangan kinerja. Tujuan evaluasi kinerja. 1. Untuk memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. 2. Untuk mengetahui berbagai aspek yang harus diperbaiki. 3. Untuk menentukan pelatihan yang penting bagi karyawan. 4. Untuk melindungi perusahaan secara hukum. Manfaat evaluasi kinerja bagi perusahaan. 1. Dapat meningkatkan komunikasi antar manajer dan karyawan. 2. Dapat meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. 3. Dapat meningkatkan kinerja karyawan dan profitabilitasnya. 4. Dapat meningkatkan budaya dan etos kerja perusahaan. Jika ingin mengembangkan seluruh aspek dan meningkatkan kinerja, maka perusahaan butuh sistem evaluasi kerja. Memiliki sistem evaluasi kinerja yang efektif benar-benar dapat membuat perbedaan dalam kinerja. Evaluasi yang rutin dapat meningkatkan komunikasi tim, memotivasi karyawan untuk terus berjuang, serta memfasilitasi pertumbuhan secara keseluruhan. Sistem yang efektif juga membantu menyingkirkan pengaruh buruk dalam lingkungan kerja sebelum pengaruh tersebut mempengaruhi dan menghambat kinerja seluruh organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.